Nama saya Kundori, asal dari Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kelahiran tahun 1972. Pendidikan terakhir yang saya tempuh yaitu di Madrasah Aliyah Manhajul Huda. Jauh sebelum terjun di dunia bisnis yang sekarang ini, saya adalah seorang guru ngaji di salah satu Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA di daerah Jombang, Tangerang Selatan. Karena satu dan lain hal, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti menjadi guru ngaji, dan barulah saya fokus untuk menjalankan bisnis saya sekarang ini, yaitu sebagai pedagang sembako. Saya tertarik untuk memilih menjadi penjual atau pedagang sembako karena yang pertama, yaitu setiap orang pasti membutuhkan yang namanya sembako, di mana sembako ini menjadi kebutuhan dari setiap masyarakat yang akan digunakan untuk memenuhi kegiatan konsumsinya setiap hari. Selain itu, saya melihat adanya potensi di sekitar lingkungan atau lokasi usaha saya ini yang bisa dibilang cukup strategis. Lokasi yang saya jadikan tempat usaha saya ini terletak di samping jalan besar dan di dekat dengan berbagai macam pedagang makanan, yaitu pasti memerlukan produk sembako atau membuat produk olahannya. Tak hanya pedagang makanan, lokasi usaha saya yang dekat dengan rumah warga sekitar menjadi alasan saya untuk memilih area bisnis di perdagangan sembako ini. Untuk barang-barang dagangan yang saya jual, saya membelinya dari beberapa agen yang menjual berbagai macam produk sembako, seperti agen yang menjual beras, bihun, kerupuk, plastik, dan sebagainya. Untuk pembelian dan pemesanan barangnya sendiri pun biasanya ditulis di sebuah kertas, kemudian kertas tersebut difoto, lalu foto tersebut dikirim melalui sebuah aplikasi yang bernama WhatsApp. Barang yang dipesan tadi akan disiapkan dan diantarkan oleh agen tersebut melalui pegawai-pegawainya langsung ke toko saya. Terkadang saya juga datang langsung ke agen tersebut untuk berbelanja barang secara langsung tanpa melalui proses pemesanan terlebih dahulu. Kondisi ini saya lakukan jika agen tersebut sedang tidak bisa mengantarkan barang atau barang yang ingin saya beli jumlahnya hanya sedikit. Kemudian beberapa barang yang datang tadi, sebagian ada yang dipajang dan sebagian ada yang disimpan. Selain membelinya dari agen, terkadang terdapat pula sales dari berbagai macam perusahaan yang menawarkan produk-produknya secara langsung kepada saya, dan beberapa barang yang dijual pun ada yang menggunakan penjualan sistem konsinyasi. Penjualan sistem konsinyasi adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemilik barang kepada penjual. Tentunya penjualan dengan sistem konsinyasi ini memiliki kekurangan dan kelebihan bagi penjual maupun pemilik barang. Seperti penjual tidak bisa mengatur harga jual sesuai dengan keinginannya, dan pemilik barang bertanggung jawab atas barang dagangan yang tidak laku. Kendala atau tantangan bisnis yang saya jalani ini yaitu yang pertama, ada beberapa barang yang tidak laku sehingga barang tersebut lama-kelamaan melewati masa konsumsinya atau biasa disebut dengan expired. Kendati demikian, ada beberapa dari barang-barang yang expired tersebut dapat ditukar dengan barang baru oleh perusahaannya. Ada juga yang tidak, sehingga barang yang tidak bisa ditukar ini mau tidak mau menjadi kerugian usaha yang saya jalani ini. Selain barang expired, usaha yang serupa juga menjadi tantangan tersendiri bagi saya dalam menjalankan usaha ini. Tak hanya itu, naiknya harga barang juga menjadi berpengaruh terhadap daya beli produk, sehingga hal ini juga menjadi salah satu tantangan saya dalam menjalani bisnis perdagangan sembako ini. Untuk proses pemasaran usaha sembako yang saya jalani ini tidak
ada cara-cara khusus yang dilakukan. Pemasarannya ini hanya dilakukan dari mulut ke mulut, pelanggan yang pernah berbelanja dan dari relasi yang saya punya, sehingga mereka bisa mengenal dan berbelanja di toko ini. Proses penjualan dan pembelian pun seperti warung-warung pada umumnya, yaitu pembeli dapat mengambil barang yang ingin dibelinya sendiri atau saya yang mengambilkannya. Setelah itu baru melalui proses pembayaran. Bisnis saya sendiri berdampak pada pemenuhan kebutuhan harian masyarakat sekitar, karena masyarakat tidak perlu berbelanja jauh-jauh ke supermarket ataupun sejenisnya. Hanya perlu datang ke toko saya saja ataupun warung terdekat lainnya, bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan. Harapannya, semoga dengan adanya toko ini bisa menjadi penghubung yang baik antara produsen dengan konsumen, dan juga dapat menjadi sarana dalam berinteraksi bagi masyarakat sekitar. Kelebihan dari toko Miftah ini adalah barang yang dijual lebih banyak atau lengkap dibandingkan dengan toko-toko lain yang ada di sekitar sini. Lahan parkir yang dipunya pun juga bisa dibilang cukup luas. Selain itu, pelayanannya juga ramah dan barang yang diorder pun bisa melalui WhatsApp, sehingga barang tersebut tinggal diambil saja. Untuk kekurangan dari toko Miftah ini adalah penataan barangnya yang sedikit kurang rapi, dan harapannya semoga toko Miftah ini semakin maju dan berkembang.